Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 29 Juli 2022. Judul renungan, Prioritas Hidup untuk Rasa Cukup. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 30. Hal kekhawatiran. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Lhasa adalah sebuah gaya hidup sekelompok orang di Kongo yang gemar mengoleksi barang-barang branded. Setiap akhir pekan mereka keluar rumah menggunakan pakaian dari merek ternama seperti Gucci, Chanel, Dolce & Gabbana, dan lain sebagainya. Padahal para sapir adalah orang-orang yang tergolong miskin. Mereka rela tidak makan, bahkan berhutang dalam jumlah yang sangat besar demi bergaya di depan orang banyak. Orang-orang ini salah prioritas. Saat ini banyak orang yang juga salah prioritas. Mereka lebih mengutamakan pengakuan orang lain daripada kebutuhan dan kebahagiaan diri sendiri. Akhirnya, mereka terjebak dalam kekhawatiran yang sia-sia akibat kesalahan sendiri. Yesus mengajarkan kepada pendengarnya agar tidak khawatir serta mengingatkan tentang prioritas hidup mereka. Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Ayat 25. Apa yang diajarkan Yesus sangat logis bagi manusia yang ingin bertahan hidup. Manusia harus punya prinsip makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Yang menunjang kehidupan kita adalah makanan yang bergizi, bukan makanan yang mewah. Tahu prioritas akan mengajarkan kita untuk hidup dengan rasa cukup. Kemudian rasa cukup akan menolong kita untuk mengakui pemeliharaan Tuhan yang tidak berhenti dalam hidup kita. Sebaliknya, tuntutan hidup mewah dan berlebihan akan membuat kita selalu merasa kekurangan. Akhirnya, kita menjadi banyak mengeluh dan melupakan pemeliharaan Tuhan. Kesalahannya terletak pada diri sendiri yang tidak paham akan prioritas kehidupan.
Saya teringat perkataan Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bukan berarti firman Tuhan melarang kita untuk punya mobil, rumah, tabungan, dan investasi bahkan jet pribadi. Namun, punya itu semua tidak menjamin hidup bahagia kalau kita tidak mengenal rasa cukup. Bahkan, hidup menjadi kacau ketika kita berusaha mendapatkan kekayaan itu dengan cara-cara yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu belajar untuk punya rasa cukup. Rasa cukup dibentuk melalui kesadaran akan prioritas hidup kita. Kita bisa makan, minum, berpakaian, punya tempat tinggal, itu sudah cukup. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan untuk berkat makanan yang Ia berikan kepada kita hari ini. Tahu prioritas, tahu rasa cukup, sekalipun harta terbatas, kita tetap hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.